Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Pada bahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa kewirausahaan berfungsi untuk memberi solusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa. Maka, dalam berwirausaha perlu adanya suatu produk berupa barang atau jasa yang diproduksi. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan produksi. Nah, sebelum masuk materi perencanaan produksi, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, inti dari kegiatan produksi adalah menambah atau menciptakan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Manfaat di sini bisa berupa kepuasan yang diciptakan dari manfaat bentuk, manfaat tempat, maupun manfaat waktu. Nah, untuk manfaat produk berupa barang atau jasa ini ada 3. Yang pertama ada manfaat bentuk, yang kedua ada manfaat tempat, dan yang ketiga ada manfaat waktu. Nah, contoh manfaat bentuk di sini, misalnya ketika kita mengolah sampah rumah tangga menjadi makanan ternak. Kan sampah yang tadi kita sudah tidak terpakai itu pada akhirnya bisa menjadi makanan ternak ya, bisa dimanfaatkan lagi. Maka dari itu, manfaat dari pengolahan produk ini bisa berupa manfaat bentuk. Selanjutnya ada manfaat tempat. Di sini dicontohkan ada seorang petani yang membawa hasil kebun kelapanya untuk dijual ke kota. Nah, kenapa contoh ini termasuk manfaat tempat? Karena tempat petani ini menghasilkan produk dan tempat petani ini menjual produknya itu berbeda sehingga bisa termasuk ke dalam manfaat tempat. Yang ketiga atau yang terakhir ada manfaat waktu. Contohnya di sini ketika seseorang berusaha membuka usaha pembuatan jas hujan untuk kemudian dijual saat menjelang musim hujan atau pada saat musim hujannya. Nah, kenapa disebut manfaat waktu? Karena si pengusaha ini itu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk bisa menjual suatu barang. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memproduksi sesuatu, pasti harus ada input atau masukan yang kita berikan gitu ya supaya kita mendapatkan hasilnya. Di sini input dalam berproduksi itu disebut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 4, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau kewirausahaan. Nah, di sini sumber daya alam itu merupakan semua hal yang telah tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan. Contohnya tanah, sinar matahari, udara, air, dan lain-lain. Lalu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja atau sumber daya manusia ini berperan sebagai orang yang mengoperasionalkan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada modal. Modal merupakan sarana yang biasa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, modal di sini tidak selalu berupa uang ya, tapi modal juga bisa berupa barang atau alat produksi. Yang terakhir ada skill atau kewirausahaan. Dalam memproduksi sesuatu, penentu keberhasilan dari suatu proses produksi itu tidak hanya produknya, tetapi juga bagaimana kemampuan manajer atau seseorang yang mengelola itu untuk memilih strategi, teknik atau cara, perencanaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan hal-hal tersebut itu termasuk ke dalam faktor produksi, skill atau kewirausahaan. Selanjutnya, dalam kegiatan produksi ada yang dimaksud dengan proses produksi. Proses produksi ini terdiri dari 2, yaitu input dan output. Input di sini berupa faktor produksi dan outputnya itu berupa produk atau barang dan jasa. Nah, jadi dalam proses produksi itu harus punya inputnya terlebih dahulu atau masukannya terlebih dahulu. Setelah itu diproses dan pada akhirnya mendapatkan hasil atau output berupa barang atau jasa.
Dalam memproduksi, orang yang melakukan proses atau kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, produsen ini mempunyai perilaku mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit mungkin atau tertentu. Yang kedua, produsen ini menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi. Maksudnya, ketika seorang produsen ditanya berapa biaya untuk memproduksi sebuah baju, ia harus menjumlahkan terlebih dahulu faktor-faktor produksi yang dia jadikan input untuk bisa menentukan berapa biaya produksinya. Misalnya ketika ada seseorang ingin memproduksi baju, maka ia harus mempertimbangkan dulu untuk tahu biayanya berapa kain yang harus dia beli, berapa benang yang harus dia beli, berapa mesin yang harus dia sediakan, dan berapa pula tenaga kerja yang harus dia punya gitu. Baru setelah itu ia bisa menentukan berapa biaya produksi dari sebuah baju. Perilaku produsen yang selanjutnya adalah ia menghasilkan barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhan konsumen serta tren. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari kewirausahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu, seorang produsen itu harus menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kenapa sih di sini ada serta tren? Karena permintaan konsumen terhadap satu barang itu bisa disebabkan dua hal. Pertama, dikarenakan ia memang membutuhkan barang tersebut, atau karena memang barang tersebut merupakan tren pada saat itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 faktor produksi. Tapi, faktor produksi tersebut diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada faktor produksi tetap, dan yang kedua ada faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap merupakan faktor produksi yang tidak akan berubah, meskipun produk yang dihasilkannya bertambah atau berkurang. Contohnya, ketika seorang pengusaha ingin menghasilkan sebuah baju, ia mempunyai satu tempat untuk proses produksinya. Nah, tempat tersebut termasuk ke dalam faktor produksi tetap, karena mau dia memproduksi satu produk atau tidak memproduksi sama sekali atau memproduksi 2 produk, itu tuh tidak akan merubah biayanya. Tempatnya tetap akan satu gitu. Sedangkan yang kedua ada faktor produksi variabel, yaitu faktor produksi yang bisa berubah jumlahnya disesuaikan dengan jumlah produk yang ingin kita hasilkan. Misalnya ketika kita mau memproduksi 40 baju, maka tidak mungkin kain yang kita beli itu sama dengan ketika kita menghasilkan satu produk baju. Maka faktor produksi variabel merupakan faktor produksi yang bisa berubah disesuaikan dengan kebutuhan atau rencana produksi yang kita rencanakan. Nah, sebelum seorang pengusaha melakukan kegiatan atau proses produksi, seorang pengusaha harus membuat rencana produk dan rencana produksinya terlebih dahulu. Dalam merencanakan produksi, ada 2 persoalan mendasar yang harus dijawab. Yang pertama ada what atau apa barang yang akan dihasilkan, dan yang kedua ada how atau bagaimana cara memproduksinya serta berapa banyak barang yang akan dihasilkan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai merencanakan produksi. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari perencanaan produk dan perencanaan produksi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perencanaan produksi. Di sini dijelaskan perbedaan perencanaan produksi dan perencanaan produk. Kalian bisa mencoba membaca dan memahami ini, namun secara singkatnya, perencanaan produk dan perencanaan produksi ini berbeda dari segi sasaran, waktu, dan manfaatnya. Nah, di sini contohnya, sasaran perencanaan produk itu hanya tentang apa dan berapa banyak yang dapat diproduksi perusahaan. Sedangkan sasaran perencanaan produksi itu
berencana mengenai apa dan berapa banyak yang akan diproduksi perusahaan untuk waktu atau proses produksi tersebut. Nah, untuk perencanaan produksi ini berarti hanya berdasarkan pada saat kita sedang memproduksi. Kalau produk berarti pada saat kita merencanakan mau menghasilkan produk apa. Nah, dalam segi waktu, perencanaan produk ini bersifat jangka panjang, sedangkan perencanaan produksi itu biasanya hanya untuk satu kali proses produksi, bisa hanya 1 tahun berjalan, atau bisa juga berubah tiap bulan gitu ya, tergantung kapan pengusaha itu melakukan produksi. Yang ketiga, dari segi manfaat, perencanaan itu berguna untuk menyusun layout pabrik atau lingkungan kerja serta perekrutan tenaga kerjanya. Sedangkan perencanaan produksi berguna untuk menyusun schedule produksi, menghitung kebutuhan bahan dan bahan penolong, serta upah tenaga kerja. Jadi kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud produk dan apa yang dimaksud produksi, sehingga kalian akan mudah memahami perbedaan perencanaan produk dan perencanaan produksi. Selanjutnya, sukses tidaknya seorang pengusaha dalam kegiatan produksinya itu sangat bergantung pada pemahamannya mengenai pengendalian produksi, mulai dari perencanaan produksi atau praproduksi, lalu proses produksi, serta kegiatan saat setelah produksi atau pasca produksi. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusan pengendalian produksi yang digambarkan oleh John E. Beagle. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada awalnya kita melakukan perencanaan input atau bahan baku apa saja nih yang harus kita sediakan. Setelah itu kita melakukan aktivitas produksi sampai menghasilkan suatu produk, lalu produk tersebut pada akhirnya dipasarkan. Namun, kenapa di sini termasuk ke dalam proses pengambilan keputusan pengendalian produksi? Karena pengambilan keputusan ini juga harus berdasarkan perencanaan yang matang. Contohnya, dalam menentukan bahan baku, kita juga harus merencanakan dulu kebutuhan bahan bakunya. Dalam aktivitas produksi, kita harus merencanakan juga jumlah yang akan kita produksi dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapat atau mempunyai produk juga, kita harus meramalkan nih atau merencanakan gimana nih caranya produk ini bisa terjual. Jadi sebenarnya dalam setiap langkah ketika kita akan memproduksi itu tuh membutuhkan sebuah perencanaan, dan perencanaan ini tuh akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pengendalian produksi kita. Selanjutnya, untuk aspek-aspek perencanaan produk itu ada 3. Yang pertama, aspek produk apa yang akan dibuat atau what. Yang kedua ada aspek volume produk atau how. Dan yang ketiga ada aspek kombinasi produk. Untuk aspek produk yang akan dibuat, aspek ini menuntut perusahaan atau wirausaha untuk dapat memilih salah satu dari 2 cara. Yang pertama ada market pull. Cara ini adalah cara seorang wirausaha memproduksi dan menjual produk berdasarkan pertimbangan membuat apa yang akan dijual. Atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan itu ditentukan berdasarkan permintaan pasar karena ia ingin memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada teknologi push atau cara memproduksi dan menjual produk dengan dasar pertimbangan menjual apa yang akan dibuat. Jadi, cara ini itu dilandasi filosofi menciptakan kebutuhan masyarakat. Nah, secara sederhana, bedanya market pull dan teknologi push adalah market pull ini menghasilkan suatu produk yang diminta oleh masyarakat, sedangkan teknologi push ini menawarkan suatu produk yang belum diminta masyarakat sehingga produk ini akan menjadi tren, lalu pada akhirnya akan menjadi permintaan juga pada masyarakat atau akan masyarakat butuhkan. Yang kedua ada aspek volume atau how. Nah, aspek ini merupakan aspek yang berhubungan dengan jumlah produk yang akan dihasilkan. Umumnya dikenal dengan 2 cara atau 2 teknik untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi.
Pertama ada teknik non-statistika atau teknik pertimbangan. Yang kedua ada teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif. Secara sederhana, teknik non-statistika ini hanya berdasarkan atau didasarkan pada pendapat atau pertimbangan seseorang. Bisa itu manajemen perusahaan ataupun pihak lain yang berpengaruh kepada perusahaan. Sedangkan teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif ini didasarkan pada data-data atau proyeksi kita di masa yang akan datang. Jadi, ini tuh tidak berdasarkan pertimbangan, tapi berdasarkan fakta. Lalu, fakta-fakta tersebut dan data tersebut diolah dengan rumus statistika tertentu sehingga bisa diambil kesimpulan berapa produk yang akan diproduksi selanjutnya. Yang ketiga ada aspek kombinasi produk. Nah, kenapa sih Bu di perencanaan produk ini harus ada aspek kombinasi produk? Kalau di perencanaan produksi tadi nggak ada ya aspek kombinasi produk, tapi di perencanaan produk ini ada aspek kombinasi produk karena aspek ini berhubungan dengan masalah jumlah jenis produk yang akan diproduksi. Misalnya, ketika perusahaan akan memproduksi dan menjual lebih dari satu jenis produk, katakanlah misalnya ada produk X dan produk Y. Nah, karena input atau sumber daya yang dimiliki perusahaan terbatas, maka kita itu harus bisa menentukan nih kombinasi produksi yang tepat. Misalnya, berapa jumlah X yang akan diproduksi dan berapa jumlah Y yang akan diproduksi, biar keuntungan yang kita dapat itu bisa optimal. Sesuai dengan perilaku produsen tadi ya, bahwa produsen itu ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan pengeluaran yang minim atau pengeluaran tertentu. Misalnya, ada suatu produsen sepatu atau alas kaki gitu ya. Maka kita harus menentukan nih berapa jumlah sepatu yang harus diproduksi dan berapa jumlah sendal yang harus diproduksi. Ini bertujuan supaya keuntungan yang kita dapatkan itu bisa optimal karena bahan baku atau sumber daya yang kita keluarkan itu tidak banyak terbuang atau termanfaatkan dengan optimal. Nah, untuk pembahasan materi kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan terkait materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.